bantu saya menunjukkan mana yang reduksi dan mana yang oksidasi. Sebelum situ mungkin apa itu reduksi, apa itu oksidasi? Penurunan bilos. Kalau begitu oksidasi? Yosef Lobo, mana Yosef Lobo? Iya. Kalau tadi reduksi terjadi penurunan bilos, kalau oksidasi? Tambahan atau? Kelas 10 sudah kita lalui. Minggu lalu sudah kita lalui. Jalan bisa kamu? Oke. Maria Halu, ya. Saya bisa. Lalu Cl min, berarti di kanan 0, berarti mengalami kenaikan. Ingat, padahal sudah dikatakan pembelajaran, kalau kamu lihat materi yang sudah dikirim 3 hari lalu, pembelajaran hari ini tentang sel volta, ya. Kemampuan dasar yang akan kita pahami itu tentang menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya. Ya. Dari kalimat yang ada ini, ya, berarti kita akan mempelajari. Tapi untuk kegunaannya kita akan membicarakan minggu depan, bersamaan dengan praktikum, ya, praktikum. Dan tujuannya, ya, kelompoknya sudah bagi, ada 1 kelompok. Gambar adalah jauh rame-rame belakang Sulfan. Berarti sudah tahu semua tadi tentang sel volta, sudah tahu ya? Sudah? Lumayan. Ya, oke, silakan ini Zoki. Yang bagiannya kembang itu sebagai katode dan itu sebagai anode itu maksudnya bagaimana? Ya, itu pertanyaan dari tadi Zoki. Apa maksud dia itu? Tembaga itu sebagai katoda, sen sebagai anoda. Ada yang lain lagi yang mau bertanya? Hanya 1 saja kan? Hanya 1. Hanya 1 saja yang mau bertanya. Larutan elektron. Terus hanya itu saja kan yang tertangkap di sini. Semua sudah mengerti maka tidak bertanya. Iya. Iya, prinsip kerja dari sel volta itu berarti 1, hampir sama tadi juga dengan punyanya Joaquin. Kenapa di bagian tembaga katode di dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel materi pelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kimia SMA kelas 12, yaitu pada bab sel volta. Di mana pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas mengenai konsep dasar dari sel volta. Baik, langsung saja kita masuk ke konsepnya. Jadi sel volta, ya, ini kalau didefinisikan ini merupakan suatu sel yang mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Jadi dari reaksi kimia menjadi energi listrik, dan ini terjadinya pada reaksi-reaksi yang spontan saja. Nah, reaksi spontan dan tidak bagaimana nanti kita akan bahas lebih lanjut di materi-materi berikutnya. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari sel volta ini biasanya kita sering gunakan pada akumulator atau yang sering disebut sebagai AGI, kemudian baterai kering atau yang bentuknya bulat itu ya. Kemudian bisa juga pada lithium ion yang biasanya digunakan untuk baterai pada gadget ya, bisa digunakan positif atau elektroda positif. Kemudian anoda ini dalam sel volta itu adalah bentuk negatifnya atau elektroda negatifnya. Sehingga untuk mempermudah menghafalkannya, ini
biasanya dituliskan dengan kata kapan. Ya, untuk mengingat-ingatnya menggunakan kata kapan, yaitu katoda positif, anoda negatif. Kemudian untuk katoda ini dilihat dari yang E0-nya besar. E0 ini merupakan potensial reduksi standar. Ya. Kemudian untuk yang anoda itu yang E0-nya kecil atau potensial reduksinya kecil. E0-nya kecil seperti itu. Kemudian reaksi yang terjadi di katoda dan di anoda, ya, kalau katoda itu reaksinya selalu reduksi, sementara anoda reaksinya selalu oksidasi. Video saya sebelumnya yang sudah saya unggah terkait dengan konsep reaksi ini biasanya digunakan kata ini, karet. Karet itu dari kata katoda reduksi dan anox, anoda oksidasi. Nah, ini adalah untuk mengingat agar tidak kebalik dalam hal reaksinya. Jadi di katoda tidak boleh reaksinya oksidasi. Yang benar adalah katoda itu reduksi. Sebagai contoh, misalkan pada susunan sel volta, misalkan di sini untuk susunan sel volta saya berikan contoh. Karena katoda tadi, ya, ini adalah dari yang E0-nya besar, sementara yang E0-nya kecil ini berperan sebagai anoda. Nah, diagram selnya ini bagaimana? Elektrolit anoda, yang satu elektrolit anoda. Karena yang saya contohkan di sini adalah Cu dan Zn, ya, di mana anodanya bermuatan negatif, sehingga di sini nanti anodanya itu adalah berasal dari logam Zn, karena di sini tadi anodanya adalah Zn. Sementara untuk karena elektronnya adalah Zn, sehingga elektrolit yang digunakan adalah elektrolit yang mengandung Zn2+, seperti ini tadi. Maka biasanya yang digunakan adalah ZnSO4, karena di dalam ZnSO4 ini mengandung ion Zn2+. Selain itu juga ada ion SO4 12. Sementara untuk yang elektrolit pada katoda Cu ini juga harus mengandung Cu12 di sini, ion Cu12. Yang digunakan adalah CuSO4 karena terdiri dari Cu12 dan SO4 12. Kemudian bagaimana reaksi yang terjadi di anoda di sini? Ingat bahwa anoda ini tadi reaksinya adalah oksidasi. Maka di anoda ini harus diketahui bahwa Zn yang diketahui adalah dalam bentuk reduksi. Namanya juga potensial reduksi, ya. Ini Zn-nya kalau reduksi dia adalah negatif 0,76. Maka kalau reaksinya kita balik sesuai, mengantisipasi hal ini diberikan suatu jembatan garam. Nah, jembatan garam ini elektrolitnya menjadi stabil. Kemudian di sini elektron itu selalu mengalir dari anoda atau dari kutub negatif ke katoda ke kutub positifnya dengan elektron yang kita coret di sini. Karena ini elektron di ruas kanan, ini elektron di ruas kiri, bisa kita coret. Sehingga nanti ketika digabung reaksi selnya adalah menjadi seperti ini. Zn ditambah dengan Cu12 dari ini, kemudian menjadi Zn12 di ruas kanan dan logam Cu. Nah, kemudian E0 selnya ini merupakan jumlah dari E0 dari masing-masing elektroda dari reaksi di anoda dan di katoda. Jumlahnya adalah 1,1 volt sesuai dengan yang terbaca di voltmeter. Nah, selanjutnya dari reaksi sel ini bisa kita tuliskan notasi selnya. Notasi sel itu bagaimana? Menunjukkan terjadi reaksi reduksi dari Cu12 menjadi Cu. Selanjutnya kalau kita lihat reaksi di reaksi selnya di sini, karena di sini di anoda ini terjadi. Saya akan melanjutkan untuk yang notasi sel ini tadi. Nah, notasi sel tadi ini menunjukkan bahwa terjadi reaksi antara Zn menjadi Zn12, Cu12 menjadi Cu. Atau untuk mudah mengingatnya, ini menggunakan akronim ini, ya, ANI-IKA. ANI-IKA itu maksudnya adalah anoda ion, ion katoda. Jadi yang di sebelah kiri itu selalu anodanya dulu. Kemudian yang di sebelah kanan ini, yang namanya katoda itu reaksinya adalah reduksi, anoda oksidasi. Bisa juga dengan E0 reduksi dikurangi dengan E0 oksidasi. Dan repeat. Contoh soalnya kalian pasti sudah membaca sendiri di rumah. Jadi prinsip-prinsip penting tadi yang ada, kalau diperhatikan tadi, ya. Kalau tidak sempat silakan difoto, ya. Silakan difoto supaya sebentar dalam mengerjakan LKPD bisa tahu prinsip-prinsip penting apa yang
bisa dikerjakan nanti. Ya, silakan. Cukup 1-2 orang, yang lain tinggal dikirim saja. Oke, sudah. Baik. Nah, ini tadi materi secara garis besar yang sudah kalian pelajari. Nanti ada buku, ya, setiap kelompok ada buku, lalu saya akan membagikan juga dengan materi ajar, ya. Nah, untuk lebih lengkapnya atau lebih memahami apa itu sel volta, kalian bisa mengerjakan dalam kelompok. Kelompok yang sudah saya bagikan sekarang juga boleh berpindah, tidak ribut. Oke. Lupa teman satu kelompok, saya akan bisa bagikan kembali. Tolong perhatikan ya, itu ada beberapa bagian, ada 5 ya. Jadi nanti masing-masing kelompok ada mengerjakan bagian tertentu. Nah, supaya semua nanti lengkap mengerti, berarti nanti hasilnya ditulis di papan. Ya, seperti biasa itu bagi dalam kolom-kolom kalau kalian kerja di papan. Hanya mungkin kelompok nomor 1 nanti cukup dibacakan, mungkin prinsip penting dari sel volta saja yang ditulis di papan. Ya. Nanti ini, ya, jadi untuk bisa presentasi berarti kalian kerja harus dengan baik, lalu tunjukkan siapa semua yang akan berbicara, ya. Yang paling baik. Ini OPB 12. Jadi apa tadi sudah ingat tadi? Sudah ingat yang positif apa tuh ada? Yang PB ini jadi default Maksudnya dia pakai nama senyawa. Senyawa namanya. Ini di bunga. Di bunga setengah ribu. Ini tulis lokasi selnya sama seperti kalau lokasi selnya. Kalau ini lokasi Dan CO2 plus mengalami reaksi reduksi dan menjadi CO dan menjadi CO. Ada potensial yang lain. Sudah. Ini megelah dia.
Soalnya bukan salah, maksudnya aku yang tulis aja begini. Coba lu nanti yang jelas. Kompak sudah selesai menuliskan, berarti siap ya presentasi. Untuk presentasi ya, waktu teman presentasi yang lain perhatikan ya, karena ini semua satu persatu, sedangkan kalian hanya mengerjakan satu bagian. Berarti tolong perhatikan yang dikerjakan oleh kelompok lain pada saat presentasi. Tidak mengerti, silakan angkat tangan untuk bertanya. Oke, untuk nomor 1 silakan kelompok yang akan mempresentasikan. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu guru. Sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang nomor 1, tuliskanlah bagian-bagian dari sel volta. Ada katoda yang bermuatan positif dan anoda yang bermuatan negatif. Lalu ada jembatan garam, sel oksidasi, sel reduksi, voltmeter yang berfungsi untuk mengukur besar tegangannya sumber listrik, dan ada larutan elektrolit. Nomor 2, jelaskan tentang sel volta. Sel volta merupakan sel elektrokimia di mana energi kimia dan reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Berfungsi untuk menstabilkan muatan dalam larutan elektrolit. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi, sedangkan pada katoda terjadi reaksi reduksi. Dengar yang kemarin tadi bicara. Dengar. Sudah mengerti tadi? Khususnya prinsip dari sel volta tadi. Ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Bagaimana teman-teman bisa menentukan bahwa reaksi di anoda dan di katoda itu masing-masing mengalami reaksi misalnya reduksi dan oksidasi? Teman-teman bisa tentukan bagaimana teman-teman bisa menentukannya? Bisa menentukan jenis reaksi yang terjadi di anoda maupun yang terjadi di katoda. Karena tadi langsung dijawab sama pembicara dari kelompok. Silakan dijawab oleh teman dari kelompok. Hakim tadi ditanyakan mengapa kami langsung mengambil kesimpulan. Tadi di video sudah dijelaskan kalau katoda itu dia ini apa bermuatan ini positif, berarti dia itu adalah dia itu reduksi. Kalau anoda berarti dia oksidasi. Di video tadi sudah dijelaskan. Ada yang lain lagi? Bisa tidak harus dari kelompoknya Tomasina, bisa dari kelompok lain yang bisa melengkapi temannya. Iya, ada. Sudah tahu ini prinsip dari sel elektrokimia tadi untuk sel volta? Sudah? Betul? Oke, mungkin saya coba tanya. Elektronanya positif, anoda, elektronanya negatif. Berjalan dari mana? Anoda. Ya. Lalu di anoda reaksinya apa tadi? Masih ingat? Prinsip secara umum dari sel volta sudah dijawab. Sekarang nomor 2. Terima kasih untuk tangan dari Minta untuk tentukan elektroda yang bertindak sebagai anoda. Jadi yang bertindak sebagai anoda itu Cu yang merupakan penggerak. Pada gambar ini. Terus yang kedua, elektroda yang bertindak sebagai katoda, yaitu Ag yang merupakan merah.
yaitu Ag+, dia mengalami Dan menjadi lagi. Ya. Ada yang punya lain lagi jawabannya? Dengar simak baik-baik tadi pernyataannya. Kalau ada Jadi yang B itu kan tadi Gardenia menyebutkan menangkap 2 elektron. Terus kenapa di papanya ditulisnya 2 Mu? Mi-nya dibawa kemana? Yang pada 2B anoda itu dia menangkap 2 elektron negatif, 2 elektron. Sedangkan pada di papan itu dia cuma menulis 2 elektron, ada 2 elektron baru ada minyak di atas. Sepertinya saudari Jinu mungkin merupakan materi yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa kita perlu ketahui bahwa Min merupakan simbol dari elektron, sehingga di situ tanda negatif itu tidak berpengaruh apa-apa, cuma menandakan bahwa Min adalah simbol dari elektron. Terima kasih. silakan bertanya kelompok tadi ada yang masih ragu. Silakan bertanya. Ya, silakan. Saya memperbaiki di unsur Cu itu dia melepaskan 2 elektron sehingga membentuk Cu2+, bukan menangkap elektron. Ya, terima kasih. Iya, membahasakannya salah ya, tapi keliru mungkin kan. Ya. Jadi lihat sekali lagi, lihat gambarnya. Ya, ini tadi di elektroda anoda tadi tembaga yang melepaskan melepaskan lalu berarti di katoda bagaimana, harus diperbaiki? Di katoda buat apa tadi? Anoda melepaskan elektron ya tembaganya, terus ditangkap elektron tadi oleh katoda. Sudah mengerti ini? Sudah, ini reaksinya. Dia tulisnya betul, hanya pernyataan dengan kata-katanya yang masih keliru ya. Sudah mengerti ini? Sudah? Silakan, terima kasih. Nomor 4. Bapak Ibu guru dan teman-teman. Di sini nomor 3A adalah jika diketahui reaksi sel Ms tambah CO2 plus menjadi CO tambah Mn2 plus. Tuliskan notasi sel. Notasi selnya adalah Ms menjadi Ms2 plus, lalu CO2 plus menjadi COS. Di sini kita bisa melihat Ms biloxnya bertambah menjadi Mn biloxnya bertambah menjadi Mn2 plus, berarti terjadi reaksi oksidasi. CO2 plus menjadi CO, terjadi reaksi reduksi. Di sini Mn menjadi Mn2 plus adalah anoda dan CO2 plus menjadi CO adalah katoda. Sekian. Ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Bintang, mana bintang? Ya. Bintang sudah mengerti ini bintang. Mengapa notasinya seperti itu, notasi selnya? Sudah mengerti bintang? Coba dijelaskan kembali. Di sini notasi selnya adalah Mn menjadi Mn2 plus, lalu CO2 plus menjadi CO karena sel anodanya adalah Mn.
Dan CO2 plus menjadi CO tambah Mn2 plus. Ingat ini bukan CO yang karbon monoksida tapi kobalt ya. C besar O kecil ya. Nah, kalau kau lihat sini lihat di ruas kiri Mn, lalu di ruas kanan ini sebenarnya kanan ya. Ini kanan. Dan teman-teman, saya dan perwakilan dari kelompok 3B akan menjelaskan tentang reaksi sel. Untuk mencari reaksi sel, pertama-tama kita lihat dulu notasi selnya. Mana unsur Ca menghasilkan Ca2+ dan Ni2+ menghasilkan Ni. Yang dibatasi dengan dua garis ini yang disebut dengan unsur garam. Jadi selalu anoda dan ruas kanan adalah katoda. Dan Ca menghasilkan Ca2+. Dan unsurnya Ca ditambah Ni2+. Di bagian kiri itu Ca-nya garisnya menuju ke Ni sebelah kanan. Salah garis. Saya gambar tuh. Usulnya. Masa kelas 10 lebih berani dari kelas 12? Ayo coba. Diam. Selamat siang Ibu, Pak, dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Joakim dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan jawaban kami dari kelompok 5 untuk nomor 4B. Di mana hampir sama dengan teman-teman dari teman-teman yang membahas nomor 4A mengenai di sini terdapat dua unsur, yaitu unsur Pb atau unsur timbal dan juga ada unsur magnesium atau unsur Mg, di mana di sini unsur timbal memiliki muatan 2+, sedangkan dijelaskan nomor 4A bahwa unsur timbal memiliki potensial reduksi yang lebih besar atau standar, sedangkan unsur magnesium memiliki potensial reduksi yang kecil dibandingkan katoda. Dengan jumlah di sini bisa kita lihat untuk unsur timbal itu ada min 0,13, sedangkan unsur magnesium itu yaitu min 2,37, sehingga dia termasuk ke dalam anoda. Sehingga di sini dapat kita lihat di rumus yang sudah kita dapatkan dari soal, yaitu N0 katoda dikurangi dengan N0 anoda. LKPD hari ini saya akan menjelaskan nomor 5, dan di mana nomor 5 ini ada 2 poin penting, yang dimana yang poin A kita disuruh untuk mencari N0 sel, dan yang poin kedua menanyakan apakah reaksi yang ini di atas ini termasuk dia spontan atau tidak. Jadi yang pertama kita ke soal A dulu, yang dimana dia menanyakan N0 sel. Ini kita bisa mencari nilainya dengan rumus ini, yang N0 katoda dan N0 anoda. Nah, sebelum kita mencari nilai ini, kita harus membuat konfigurasi dulu dari senyawa ini, yang dimana kita menentukan reduksi dan oksidasinya yang mana. Nah, di sini kita bisa lihat Fe-nya ini yang pertama karena nilai monoatomnya 2+, dia di sini saat bereaksi dia menjadi Fe1, di mana ini bisa kita bilang pengurangan ya. Jadi ini dia termasuk reduksi, yang berarti pengurangan. Dan di sini Zn yang pertamanya 1, saat dia bereaksi dia menjadi 2+, yang dimana dia meningkat dan diberi nama oksidasi. Harapkan hasilnya plus 0,32. Jadi kenapa plus? Karena ini bertemu negatif. Karena kita sudah mendapatkan hasilnya, kita lanjut saja ke pertanyaan yang kedua. Di sini ditanyakan apakah reaksi berjalan spontan spontan. Jelaskan. Nah, di sini sebenarnya di soalnya sudah ada pengertian sedikit. Di sini kami menjawab ya, berjalan lancar karena N0 sel adalah plus. Di sini kuncinya adalah plus atau minus. Jadi kalau misalnya nilai yang ini tadi minus, berarti dia itu tidak spontan, dan sebaliknya jika dia itu plus berarti dia spontan. Lanjutkan, karena N0 sel adalah plus 0,32, maka reaksi N0 sel yang bernilai positif, N0 sel lebih besar dari 0, menunjukkan bahwa reaksi redoks berjalan dengan spontan. Jadi untuk soal kami kali ini, jadi dari unsur-unsur ini dia menghasilkan
nilai plus 0,32 dan itu menandakan bahwa dia berjalan dengan spontan. Terima kasih. Jadi intinya tadi reaksi akan berjalan spontan kalau harga E0-nya positif. Ya. Intinya di sini. Ya. Nah, sekarang ini reaksinya, ini diberikan reaksinya. Ya, beda dengan yang ini tadi tidak diberikan reaksi selnya. Ini diberikan kalau tentukan apakah reaksi sel yang seperti ini akan berjalan spontan. Lihat, Fe2+ menghasilkan Fe, berarti adalah reaksi reduksi. Kita lihat ya, Fe akan Zn menjadi Zn2+ itu reaksinya oksidasi. Dan harga E0-nya kita lihat sekian. Ya, lihat baik-baik. Lihat baik-baik ya. Nah, setelah itu kita harus tahu dulu betul tidak yang Fe2+ menjadi Fe itu reaksinya reduksi, betul toh, reaksi reduksi karena biloxnya tuh turun dan posisinya betul bahwa dia adalah akan berada di katoda karena dia apa? E0-nya lebih besar. Zn lihat posisinya menjadi Zn2+ berarti dia oksidasi. Kalau kita banding lihat harga E0-nya posisinya dia E0-nya lebih kecil, maka betul dia ada di anoda. Maka kalau kita tulis reaksinya E0 sel sama E0 katoda kurang E0 anoda, masukkan nilainya. Dan hasilnya positif. Itu baik. Ya. Karena tidak semua reaksi akan bernilai positif. Tahu dari mana kira? Lihat reaksi ini dulu. Jangan lihat E0-nya, lihat ini. Ini reaksi apa nih? Naik atau turun? Naik. Tapi yang ini? Ya. Sekarang E0 ya, E0 katoda kurang E0 anoda sama juga dengan E0 reduksi kurang E0 oksidasi. Ya, sama. Nah, sekarang lihat baik-baik. Ya. Berarti Fe ini yang mengalami apa tadi? Oksidasi, sedangkan Zn yang mengalami reduksi. Masukkan nilainya. Yang mengalami reduksi siapa tadi? Zn. Berapa nilai Zn di sana E0-nya? Min 0,76. Dikurang yang mengalami oksidasi. Hasilnya berapa ini? Coba. Min 0,32. Harga E0-nya negatif. Tidak berjalan. Jadi prinsip umum dari prinsip kerja dari sel Volta adalah pemisahan reaksi redoks menjadi dua bagian, yaitu setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Sudah. Kimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Iya, bisa tidak? Baik, untuk hari ini sekian saja. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing untuk kertas saja toh. Kertas yang ini saya Tidak berikut lagi bisa. Tidak ikut lagi bisa.
pembelajaran hari ini yang diberikan kita ya lanjut bisa dijelaskan bagaimana kesannya, bagaimana tanggapannya, apakah menyenangkan, seperti apa Ini adalah halus. Menurut saya kalau pelajaran ini seperti sebelumnya, sejujurnya kita cara menjelaskannya sebenarnya kemudian kalau dibilang itu pengarahan, karena kalau kita presentasi walaupun salah itu tapi tidak dimarahi tapi diperbaiki. Terus kalau dengan ibu kita juga diberi kesempatan untuk belajar dan sebelumnya ibu yang menjelaskan. Kemudian untuk pemahaman materi masih karena dari sebelumnya juga ibu sudah setiap mulai pelajaran ibu sudah mengirimkan materi dan PDF beserta kalau misalnya dalam baca materinya ibu kasih tidak mengerti bisa penjelasannya lebih mudah dimengerti. Oke. Nah, kira-kira kalau ke depannya seperti apa yang dilakukan pembelajarannya? Seperti ini atau nanti ada yang mungkin ditambah dengan ini apa? Menggunakan kesan ya. Kalau tadi kan kesannya, seperti ini sekarang kesannya ke depan karena adik sudah kelas 12 ya mungkin dengan pembelajaran nanti yang masih kelas 10, kelas 2, pembelajaran harus lebih melibatkan siswa dalam menjelaskan supaya siswa lebih mengerti gitu. Kalau misalnya gue yang jelaskan takutnya ada siswa lain yang tidak mengerti bahasa gue yang menggunakan bahasa siswa yang aktif dalam menjelaskan soal. Jadi intinya bahwa pembelajarannya harus berfokus pada siswa ya. Siswa juga walaupun ada limit dari guru-guru bahwa nanti tidak paham siswanya, nanti tidak ini, padahal itu tidak ya. Artinya malah lebih mudah kalau sesama teman yang menjelaskan. Begitu ya. Baik. Jadi terima kasih banyak deh atas kesan dan pesannya tadi ya. Belajar kembali dan mudah-mudahan ke depan semakin. Ya, terima kasih ya. Teman-teman dari guru, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, mari kita menghadap Tuhan dan doa. Izinkan saya membawakan doa ini menurut ajaran agama dan cara saya di masa berdepan. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk tuntunan dan penyertaan bagi kami anak-anakmu dari awal kami datang ke sekolah hingga mulai berakhir dengan baik. Kiranya semua yang kami pelajari hari ini dapat kami bawa pulang dan kami lanjutkan untuk masa depan kami ya Tuhan. Sementara kami akan pulang, kiranya Engkau memberkati kami dalam perjalanan kami, baik yang menggunakan kendaraan maupun yang berjalan kaki ya Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami, dan dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siap.